Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denor Fadila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi untuk uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ini bisa dilakukan pada data tunggal, yang dimana sebelum dioperasikan datanya itu harus diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan statistik pengujian kita akan membutuhkan beberapa nilai-nilai. Yang pertama ada frekuensi kumulatif, yang kedua ada SNX, atau SNX ini adalah proporsi kumulatif terhadap jumlah data. Nah, yang berikutnya adalah nilai Z atau nilai baku. Terus ada VX. Nah, VX ini adalah Z tabel. Nah, kalian bisa menentukannya secara manual menggunakan tabel distribusi Z atau tabel normal. Tapi di Excel ini ada fungsi khusus untuk menampilkan ini. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai mutlak dari selisih antara SNX dengan FX-nya. Lalu kita menentukan Dmax-nya. Kita langsung saja ke frekuensi kumulatif. Nah, untuk data pertama saja itu dengan ini. Nah, sementara untuk data kedua, kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan frekuensi yang pertama dengan yang ini. Kemudian kita tarik sampai bawah, kita akan lihat dari akhir frekuensi kumulatif itu akan sama dengan jumlah data kita. Selanjutnya untuk proporsi ini tinggal kita bagi frekuensi kumulatif. Nah, kita bagi dengan jumlah datanya atau N-nya. Nah, karena di sini kalau mau scroll ini nilai N-nya tidak berubah, jadi kita bisa gunakan tanda $, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai Z. Jadi untuk nilai baku ini kita membutuhkan informasi lagi terkait informasi rata-rata dan standar deviasi. Nah, untuk rata-rata data tunggal kita bisa menghitungnya di sini. Pertama, kita cari dulu F kali X-nya ya sama dengan ini kali ini. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kita blok sampai bawah, lalu kita temukan jumlahnya. Pakai rumus sum dan kita dapatkan rata-ratanya dengan cara membagi jumlah F dengan X dan kita dapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya untuk standar deviasi, karena datanya data tunggal, berarti kita harus menggunakan rumus data tunggal. Nah, kita lihat rumusnya di sini. Jadi, kalau di sini datanya yang sama sudah kita gabungkan dan kita tujukan frekuensinya. Kalau untuk menentukan standar deviasi harus hitung dulu satu persatu seperti ini. Lalu di sini kita sudah punya rata-ratanya. Ini kita tinggal cari X kurang rata-ratanya, baru kita kuadratkan. Nah, lalu kita enter dan tarik ke bawah. Di sini kita gunakan lagi rumus sum, terus kita blok yang di sini, terus kita enter. Untuk standar deviasinya kita dapatkan dari akar, berarti kita gunakan S² dalam kurung 1 dibagi dengan N dan enter. Nah, kita dapatkan nilainya. Kemudian bisa kita copy dan kita bisa menentukan nilai Z. Nah, tinggal sama dengan nilai X kurang nilai rata-rata. Terus dibagi dengan standar deviasi. Nah, lalu kita berikan simbol $. Lalu enter dan tarik ke bawah. Nah, kita dapatkan nilai dari Z-nya. Lalu kita cari nilai fx-nya menggunakan rumus norms, terus kita klik sel yang ada z-nya, kemudian buka kurung. Nah, kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari nilai mutlak antara Sn kurang Fx. Jadi nilai mutlak adalah
hasil pengurangan dari Sn kurang Fx ini walaupun dia negatif akan jadi positif. Misalnya kalau dapatkan hasilnya itu min 2, itu nanti nilainya tetap akan menjadi 2. Nah, di Excel kita bisa menggunakan fungsi absolut. Kita dapatkan dari Sn kurang Fx, lalu kita enter dan kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk nilai Dmax-nya atau uji Kolmogorov-Smirnov-nya itu kita dapatkan dengan cara melihat nilai maksimum dari nilai mutlak Sn kurang Fx tadi. Jadi bisa menggunakan fungsi max, terus kita scroll ini. Nah, kita tutup kurung dan enter. Nah, kita dapatkan nilai Dmax-nya. Nah, dapat kita simpulkan karena Dmax kurang dari D-tabel, maka H0-nya diterima, yang artinya sampel berasal dari distribusi normal. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, di mana di sini kita cari dulu nilai F-nya menggunakan uji F. Nah, kita klik data, lalu kita klik data analisis, lalu kita klik yang ini, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk data yang pertama kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian untuk data yang kedua kita blok sel ini sampai bawah. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji F yang bisa kita simpulkan bahwa karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima, yang artinya kedua kelompok data ini memiliki varians yang homogen. Selanjutnya di sini ada kriteria pengujian. Nah, jadi kriteria pengujian kita itu jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Sedangkan T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, selain menggunakan kriteria T hitung dan T tabel ini, kalau kita menggunakan Microsoft Excel, kita akan melihat juga nanti nilai P atau P value. Jadi, P value ini berhubungan dengan alfa yang kita pilih. Jadi, terserah nanti pada saat pengujian alfa mana yang kita mau pakai. Nah, kalau kita punya nilai P value ini lebih besar sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Dan sebaliknya, jika P value kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Jadi, di sini tandanya berbeda dengan yang kriteria menggunakan T tadi. Kita langsung saja ke analisis menggunakan fitur data analisis yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita pilih dulu data, lalu kita klik data analisis. Terus pilih yang T-test to sample assuming keyword variance. Lalu kita klik OK. Nah, untuk data variance yang pertama ini, kita klik pada sel yang pertama. Selanjutnya untuk data yang kedua, kita klik yang sel kedua. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari nilai uji T-nya. Di sini kita bisa lihat ada nilai rata-rata variance, ada nilai observasi. Nah, sebelum kita melihat hasil uji T-nya, kita bisa melihat kalau sebenarnya dari segi rata-rata sudah kelihatan bahwa pada sel yang pertama ini lebih tinggi dari sel yang kedua. Nah, untuk meyakinkan pernyataan ini, kita lihat dari hasil uji statistik. Pertama, kita gunakan kriteria uji T. Terus baru kita lihat yang menggunakan p-value. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat ada dua model dari nilai T-tabel dan nilai P-nya. Pertama ada one tile, yang kedua ada two tile. Jadi one tile ini kita gunakan kalau uji yang kita lakukan itu adalah uji satu pihak, baik dari pihak kiri maupun pihak kanan. Nah, sebaliknya jika kita menggunakan uji dua pihak berarti kita menggunakan two tile ini. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Yang artinya secara signifikan rata-rata belajar siswa dari guru yang mengikuti pelatihan itu lebih baik dibandingkan dengan guru yang tidak mengikuti pelatihan. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai 3 soal tadi.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.